Pada tutorial kali ini kita akan bahas loop cut pada modeling atau edit mode. Loop cut adalah tools yang memberikan potongan permukaan baru pada objek kita. Akses loop cut pada toolbar ada di sebelah sini. Setelah kita klik, nantinya akan ada satu loop berwarna kuning pada cube kita yang dapat kita pilih sebelah mana mau kita cut dia. Jadinya nanti kita bisa pilih permukaan hasil dari potongan kita tadi. Agak mirip ya dengan subdivide yang sempat kita bahas. Bedanya loop cut lebih bisa kita kontrol penempatannya, tidak seperti subdivide yang memang sudah fix posisinya seperti ini. Loop cut sebelum fix kalian bisa klik drag, tahan, lalu kalian bisa posisikan kalian mau taruh sebelah mana, terus kita klik lepas mouse-nya, jadi kita bisa menentukan posisinya di sebelah mana. Setelah mengerti loop cut, kita perlu juga tahu caranya mendelete yang bisa diakses dengan tombol delete. Di sini ada macam-macam delete yang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai delete vertex terlebih dahulu. Dimulai dengan vertex select. Vertex select, pastikan sudah memilih vertex dan select box tentunya. Kita delete vertexnya, dan yang terjadi edges sebelahan dengan vertex tersebut akan ikut terdelete. Dan juga face-nya. Face ikut terdelete karena face hanya bisa terbentuk apabila edges-nya tertutup penuh. Kita undo, mari berikutnya kita coba delete edges dengan memilih edges. Kita delete edges, dia mendelete edges yang kita pilih dan face yang bersangkutan edges tersebut. Di sini mungkin jadi lebih kelihatan kenapa face tersebut ikut terdelete, karena memang edges-nya tidak lengkap ya, tidak tertutup, jadi tidak bisa ada face. Kita coba delete vertex tapi dengan memilih edges. Kita milih edges, terus kita delete vertexnya. Yang terjadi seakan-akan kita mendelete dua vertex, karena memang edges selection barusan seperti kita memilih dua vertex. Kalau kita kembali ke vertex select, ya memang dia terpilih dua vertex. Dan kalau kita delete dengan delete vertex, hasilnya ya sama aja seperti yang tadi barusan kita lakukan. Berikutnya adalah delete face. Kalau face kita delete, ini terlihat kalau ini langsung bikin lubang seperti itu aja ya, ini cukup jelas ya. Tapi kalau kita delete-nya adalah only edge and face, artinya kita ikut mendelete edges-nya juga. Dan kita bisa melihat, bisa meninggalkan ada edges yang melayang seperti ini. Karena tadi yang terpilih delete, tapi ini karena cuma edges face dan kita pilih dong yang terdelete, jadinya dia nggak ikut ke delete. Kalau delete only face, hanya kelihatan kalau misalkan kita pilih dua face sekaligus. Kalau cuma satu face gini, nggak kelihatan bedanya ya. Jadi kita pilih dua face sekaligus, lalu delete only face. Nantinya dia akan mendelete face-nya, tapi menyisakan ada edges-nya di sini. Sementara kalau tadi kita lakukan delete-nya adalah delete, bukan yang only face, tapi langsung face, edges-nya ikut ke delete. Nah, itu yang membedakannya. Sekarang kita ke area yang dissolve. Di area yang dissolve, kita mendissolve itu dia tidak menimbulkan lubang. Jadi kalau kita dissolve seperti ini, berbeda dengan delete yang seperti yang menimbulkan lubang, dissolve itu akan menutup lubangnya. Jadi ini terbentuk sebuah permukaan baru yang mungkin sebenarnya kalau dissolve ini aneh ya. Ini kalau permukaannya bentuknya kayak gini, dan kalau kita extrude jadinya ya kayak gini gitu, bentuknya permukaannya aneh. Begitu pula juga dengan yang dissolve edges, hasil permukaannya juga sama, bentuknya unik. Dan juga dissolve face yang kalau cuma satu ya nggak kelihatan bedanya. Kita coba pilih dua face sekaligus, kita dissolve, hasilnya ya kayak gitu. Jadi permukaannya aneh sih memang seperti ini, karena memang biasanya dissolve itu dipakainya kalau kita milih satu set yang mau kita dissolve seperti ini. Misalkan kita dissolve, dan jadinya bentuk permukaan yang sedikit lebih masuk akal lah ya kalau kita mau pilih dan kita extrude itu. Nah, ya kan bentuknya jadi lebih masuk akal. Collapse edge and face, ini dia sebenarnya akan membentuk face dan edge yang kita pilih tadi menjadi satu buah vertex, sehingga edges dari permukaan yang bersebelahan akan menyambung ke vertex tersebut. Ya, kalau ini kelihatan jelas ya. Dan yang terakhir yang mau kita tuju adalah yang delete edge loops. Ini tentunya kita masih pilih dulu edges-nya ya, dan itu harus satu loop. Jadi kita kalau memilih satu loop harus kita menekan tombol Alt, ditahan sehingga terpilih satu loop dan kita delete edge loop-nya. Nah, ini mungkin fungsinya adalah kalau kalian salah membuat loop, jadi cara mendelete-nya adalah demikian. Delete edges loop. Ya, jadi sudah kembali seperti awal. Jadi kalau kalian sudah menguasai edges loop ini sebenarnya sangat berguna. Kalau kita bisa pakai seperti ini kurang lebih.
Ya, jadi kalian bisa membuat meja dengan sangat mudah menggunakan Aegis ini. Sekian tutorial kita kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.